Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Podcast Trend. kali ini bareng aku Hani. Dan aku Rina. Kali ini aku sama Rina datang sama segmen baru nih teman-teman, yaitu Basa Basi, bahasan asik bareng santri. Hidup kok serius banget, bawa asik aja. Oke, berarti kita bakal asik-asikan nih ya. Iya, Nah, pasti. di segmen episode perdana Basa Basi ini kita akan membahas tentang santri berperan noba peran dengan program PMB Baitur Rahman. Omong-omong tentang PMB nih, dari yang aku tahu, program PMB itu suatu program yang diadain sama Pondok Pesantren Baitur Rahman untuk memfasilitasi minat dan bakat santri sekaligus menambah life skill santri nih. Keren banget gak tuh? Keren banget dong pastinya. Nah, selain itu, jadi dari PMB ini kita bisa mendapatkan pelajaran baru, pengalaman baru. Nah, dan juga misalkan nih, kan di program PMB ini ya ada yang namanya kerajinan. Nah, kita menghasilkan kerajinan dan itu bisa dijual dan dapat penghasilan, kan lumayan banget ya pastinya. Lumayan banget tuh, kerasa banget berarti ya manfaatnya. Nah teman-teman, biar teman-teman makin tahu nih seluk-beluk tentang PMB, langsung aja kita sapa tamu kita hari ini. Ada Ustadz Bapak Ahmad Fahrizi selaku penanggung jawab program PMB. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz nih ya, ngomong-ngomong tentang PMB, kenapa sih dinamain tentang PMB? Bukannya dulu tuh namanya eskul aja ya? Terus apa sih kira-kira definisi tersendiri dari PMB ini? Wah, pertanyaan menarik ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan dilihat dari PMB dengan eskul, sebenarnya sama ya, itu sama. Jadi di dalam program PMB itu ada eskulnya gitu. Nah, itu apa sih PMB? Ini pertanyaan menarik yang episode kali ini kita akan bahas ya. Teman-teman mungkin akan mengetahui tentang di setiap sekolah itu kan ada kegiatan eskul yang di luar pelajaran KBM di kelas gitu ya. Nah, di pesantren Baitur Rahman juga sama gitu. Hanya di Baitur Rahman itu kita lebih banyak pilihan programnya, menu-menu programnya. Nah, dari singkatan atau PMB itu sendiri itu apa? PMB itu adalah kalau diistilahkan itu program pengembangan minat dan bakat santri Pondok Pesantren Baitur Rahman gitu. Nah, programnya ada apa aja? Itu sebenarnya tadi ya sama seperti program eskul di sekolah-sekolah yang lain gitu. Gitu. Oh. Nah, oh iya Pak, untuk sejarah PMB ini dari kapan sih awalnya? Oke. Sejarah PMB itu sebenarnya sejak awal adanya sekolah dari Baitur Rahman itu sebenarnya sudah ada ya. Hanya begini, kita kan kurikulum yang dibangun di Pondok Pesantren Baitur Rahman itu kan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi siapa? Kompetensi santri. Nah, santri itu misalkan punya potensi di mana nih, punya bakat di mana nih, itu yang akan kita fokuskan, itu akan kita kembangkan gitu. Makanya sejak beberapa tahun ini kita mulai merumuskan sebuah kegiatan atau sebuah program yang akhirnya kita namakan PMB, program pengembangan minat dan bakat. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari programnya itu sendiri kita ada banyak menu ya. Tadi Bapak bilang ada beberapa menu. Yang pertama ada program yang wajib nih. Yang wajib diikuti oleh beberapa santri. Ada yang beberapa santri, ada yang beberapa kelas, dan juga ada seluruh santri. Nah, contohnya ada program di olahraga, program atletik. Ya, pernah kan ngikutin atletik ya? Seru kan ya? Seru Program banget. atletik itu adalah program pembelajaran olahraga sebenarnya. Oh, jadi olahraganya juga? Olahraganya itu atletik itu emang kita olahraga yang tadinya itu kita ada di dalam kelas gitu ya. Nah, kita ngerubah formatnya itu kita ada di luar kelas sekarang. Jadi maksudnya tidak dalam pembelajaran KBM di dalam kelas, kita masuk ke dalam program PMB. Nah, kalau yang misalkan tadi ya, kalau olahraga atau PJOK namanya itu ada di sekolah, sedangkan atletik itu adanya di program PMB yang di bawah naungan pesantren gitu. Itu kalau atletik diikuti oleh seluruh santri dari kelas 7 sampai kelas 12, Ikhwan dan Akhwat. Nah, ada juga program yang hanya diikuti oleh SMA saja. Contoh program bela diri silat. Ya, kita juga ada program bela diri silat. Ada juga program renang. Ya, renang wajib. Kita menginginkan ya setiap santri itu bisa melakukan teknik renang.
yang siapa aja mengikuti ini dari kelas 7 dan juga kelas 10 gitu. Nah, itu ada beberapa program-program yang itu sifatnya wajib. Ada juga yang program pilihan. Nah, itu yang tadi ya ditanya apakah emang PMB itu dengan eskul itu beda? Itu sama. Kalau tadi yang wajib itu kita istilahkan dengan kurikuler, ya, yang wajib-wajib itu ada juga yang ekstrakurikuler, yang itu pilihan santri sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh kita di olahraga khusus untuk Ikhwan itu ada futsal. Kalau basket itu bisa diikuti oleh Ikhwan dan Akhwat, gitu ya. Ikut eskul nggak? Kalian berdua? Aku eskul renang sih. Ikut renang ya. Oke, kalau ini ikut apa? Basket. Basket ya. Nah, itu ada program. Jadi kalau di futsal itu nggak boleh ada Akhwat dong, gitu ya. Nggak boleh dong. Masa Akhwat nendang-nendang gitu ya. Meskipun memang olahraga futsal tuh ada cabang olahraga futsal untuk wanita. Cuman kalau di kita ya menjaga apa ya? Menjaga aurat. Bisa menjaga aurat, bisa menjaga bagaimana kita dari akhwat itu sendiri ya. Jadi kita menjaga itu semua. Makanya di pesantren Baitur Rahman itu futsal hanya diikuti oleh Ikhwan. Nah, yang menariknya itu di eskul itu ada kegiatan panahan. Ya, ada panahan. Kalau di seninya itu ada fotografi, desain grafis, dan salah satunya ini nih program podcast ya. Kalau itu istilahkannya itu program public speaking, gitu ya. Gitu. Dan itu kita melatih bagaimana kita punya minat dan bakat berbicara di depan umum, gitu kan ya. Dan akhirnya kita latih, kita kembangkan gitu. Jadi sebenarnya bagus banget ya program PMB ini. Alhamdulillah bagus. Ngomong-ngomong nih, Ustadz, kan tadi sejarahnya tuh udah panjang banget tuh PMB. Kira-kira bisa disebutin gak sih ada apa aja sih program di eskul di program PMB ini? Ya tadi baru sebagian yang disebut tuh. Ada futsal, basket, ada tenis meja, ada juga voli, ada bulu tangkis gitu ya, ada panahan. Dan juga kalau di seninya itu ada desain grafis, terus ada fotografi, itu literasi ya. Kita juga alhamdulillah literasi kita prestasinya tuh sudah ini ya. Kita pernah mengirimkan salah satu santri kita itu mewakili Kabupaten Bandung ke Australia, ada lain. Wow. Alhamdulillah tuh. Itu sekitar tahun 2017 ya, Ustadz? Iya benar. Nah itu kan jadi membawa santrinya itu untuk lebih banyak pengalaman gitu ya. Iya. Dan emang kita juga beberapa kali mengirimkan santri-santri untuk berprestasi mengikuti kompetisi. Nah itu eskul. Tadi yang pertama ada kurikuler. Ada juga yang kegiatan itu life skill, keterampilan. Apa aja keterampilan itu? Kalau keterampilan kita dijadwalkan itu setiap hari Sabtu ya. Jadi setiap hari Sabtu kita tidak belajar di kelas, kita belajarnya di lapangan. Ada kegiatan pertanian, ada perikanan, ada juga peternakan, ada tanaman hias, ada kaligrafi, seni lukis, ada elektrodasar, ada tata busana, tata boga, pokoknya banyak. Oh, berarti banyak banget ya. Banyak banget. Nah, kan tadi udah banyak banget, berarti pengaruh positifnya juga banyak banget dong. Insya Allah. Nah, kira-kira apa aja sih dari pengaruh positif yang bisa santri dapat dari program PMB itu? Ya tentunya dia punya waktu media ya untuk mengembangkan diri dong ya. Dia itu bisa bereksplorasi ya dengan kemampuan kompetensi tadi tuh. Kita mengembangkan dengan mengadakan ada program, ada instrukturnya gitu ya, ada pelatih lah ya. Dan nanti setiap pertemuan-pertemuan itu kita akan evaluasi dalam programnya itu. Nah itu jadi mereka punya skill atau punya bakat yang berkembang gitu. Terus yang berikutnya juga kita memberikan pengalaman. Contoh tadi literasi kita memberikan mengirimkan ya duta baca itu ke luar negeri. Ada juga nasyid. Alhamdulillah nih nasyid kita juga menjuarai tingkat nasional, bahkan tingkat Asia Tenggara. Tahun berapa ya? Lupa itu. Nah itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri buat para santri. Dan lebih utamanya apa? Nanti setiap mereka itu akan mendapatkan sertifikat. Untuk apa? Ketika mereka memiliki prestasi, diberikan sertifikat atau piagam penghargaan, itu akan berpengaruh ketika mereka melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Gitu kan, terbantu kan ya. Nah seperti itu. Banyak banget ya pengaruh positifnya. Jadi kalau dari yang aku rasain sendiri hampir
hampir 3 tahun ikut program PMB ini. Terus dari tadi pengaruh positif yang udah Ustadz sebutin kayak bermanfaat banget gitu. Selain bisa nambah keterampilan, terus bisa juga ngebantu dari sertifikat ya Pak ya. Betul, tadi. betul. Nah, terus kira-kira nih, itu kan program PMB itu udah semenarik itu ya. Kira-kira ada gak cerita yang Bapak alamin sendiri sebagai penanggung jawab PMB ini? Nah, ini menarik nih. Jadi memang kita tuh banyak sekali pengalaman-pengalaman ya. Contoh misalkan kita di life skill deh ya, yang setiap hari Sabtu itu kan kita sangat bangga ya, bahagia ketika melihat santri itu kotor-kotoran. Oh, iya. Ya, tapi mereka senang gitu loh. Ya, misalkan di program pertanian dan perikanan, mereka langsung nyebur ke kolam gitu ya. Mereka berurusan sama lumpur ya. Berurusan sama lumpur. Itu pengalaman-pengalaman itu yang kita berikan gitu. Mereka harus mengenal bagaimana bukan hanya di dalam kelas yang kita berikan pelajaran atau pendidikan, tapi di luar kita memberikan life skill, keterampilan yang mereka harus miliki supaya nanti ketika mereka keluar dari sini itu ada alternatif ya. Maksudnya ketika mereka ada hambatan atau tidak memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikannya, itu masih bisa keterampilan dia punya. Gitu. Jadi itu ketika melihat mereka semuanya itu bahasa istilah Sunda itu ancelum ke balong gitu ya, kotor-kotoran, itu mereka sambil ceram-ceraman, itu nggak jadi masalah gitu. Dan itu tapi mereka punya pengalaman tersendiri ketika mereka belajar sambil seperti main-main begitu ya. Tapi ada pengalaman yang mereka dapatkan. Peternakan, nih ternaknya itu apa sih, binatang apa atau hewan apa yang kita pelihara? Peliharaan itu kita pernah kelinci. Cuman emang karena kurang cocok di tempat seperti ini ya, kita ganti dengan ayam. Nah sekarang ini anak-anak memelihara ayam. Ayamnya alhamdulillah tuh ketika mereka kunjungan ke kandang ya, mereka harus memberikan makan gitu ya, melihat bagaimana perkembangan anak ayam menjadi tambah besar gitu. Itu mereka ada sebuah kebanggaan gitu. Nah, itu barangkali gitunya kegiatan-kegiatan yang menurut Bapak itu kisahnya menarik gitu. Jadi banyak banget tuh ya tadi program PMB, ada basket, tata boga dan lain-lain. Nah, itu kan kira-kira dengan program sebanyak itu instrukturnya tuh dari guru-guru dari BR aja atau kira-kira ngambil dari luar juga sih, Pak? Iya, betul. Kita banyak ya asatidz di kita yang memiliki potensi yang ternyata gitu ketika kita tempatkan atau kita berikan tugas tambahan di life skill ini atau PMB ini itu jadi tambah menarik gitu ya, jadi tambah mampu mereka melakukan itu. Dan jadi asatidz itu juga kita libatkan dan tidak semua asatidz, karena kita juga ada beberapa program PMB itu kita ngundang dari tenaga ahli ya, ahli misalkan ada yang ahli seni lukis, ahli desain grafis, itu kita mengundang dari luar. Dan bahkan kita juga pernah melakukan disebutnya coaching klinik ya. Jadi kita mengundang satu momen gitu ya, satu kali program kita mengundang ahlinya untuk melatih bagaimana program PMB itu berjalan gitu. Oke, nah tadi kan Hani udah cerita nih gimana pengalaman dia PMB. Nah, kalau aku sendiri nih ngerasain hampir selama 3 tahun PMB ini tuh kayak contohnya tata boga. Nah, di program tata boga itu aku nggak cuma diajarin gimana masak, bikin kue dan macem-macem ya, tapi juga diajarin gimana caranya biar bisa jadi usaha si kuenya itu. Iya, jadi betul. bisa jualan juga, dapat penghasilan juga ya dari si PMB-nya itu. Nah, ini juga ini kalau misalkan tadi ada kisah menarik apa, ini salah satunya juga nih ya. Karena ada beberapa life skill, kalau itu life skill malah semuanya. Perikanan, peternakan itu nanti di akhir semester itu kita mengadakan sebuah expo ya. Jadi expo itu pameran, kita mengundang orang tua, mengundang sekolah-sekolah lain gitu ya. Itu kita tampilkan karya-karya santri. Ya, hasil ternak, hasil menanam ikan, kaligrafi, seni lukis, fotografi, kita tampilkan semua. Dan bahkan ketika kita event kemarin tuh ada event Bintang 6 ya. Oh iya, Kita Bintang 6 kan ya. Yang baru banget kemarin. Baru banget ya kita menyelenggarakan itu, alhamdulillah sukses. Kita juga menyediakan atau ikut dalam kegiatan bazar
gitu. Kita menyewa satu stand bazar kepada panitia, dan di situ kita tampilkan program prakarya, program tata boga, dan satu lagi program tanaman hias. Itu kita pajang ya, dan itu kita jual gitu. Itu dari santri, oleh santri, dan untuk santri gitu. Dan alhamdulillah ini menjadi menjadi poin plus tersendiri ya. Karena selain mereka sudah mampu membuat sebuah karya, mereka pun dituntut atau di-challenge ya, ditantang sama kita untuk apa? Untuk bagaimana hasil produknya ini dijual. Jadi mereka punya kemampuan lagi untuk bagaimana saya menyebarkan atau menjual atau mengenalkan lah istilahnya, mengenalkan produk yang saya buat ini ke orang-orang banyak gitu. Dan alhamdulillah kemarin sukses. Iya, aku juga lihat juga banyak. Iya, seperti itu. Jadi bukan hanya skillnya, bukan hanya skill dalam teknik membuat produknya, tapi juga setelah itu post productionnya gitu ya. Post production itu dia apa? Jadi setelah kita udah punya produk, itu diapain gitu. Emang sih ada juga yang dipajang ya, kita udah menyediakan galerinya gitu. Ya misalkan seni lukis, terus juga ada fotografi, itu kita pajang. Itu supaya apa? Supaya santri itu mendapatkan apresiasi gitu. Ya ketika mereka mendapatkan apresiasi, itu sebuah kebanggaan tersendiri. Dan itu menjadi penyemangat, menjadi pendorong supaya santri itu lebih giat belajar. Nah ini makanya ketika program PMB ini berjalan, itu impact-nya atau dampak positifnya di belajar itu mereka semakin semangat. Gitu. Rasain nggak kalian? Rasa ya? banget. Iya Jadi itu sebagai refreshing gitu ya, sebagai penyemangat, penyaluran gitu. hobi. Penyaluran hobi gitu. Ini mendorong mudah-mudahan kreativitas juga. Mudah-mudahan juga ketika nanti keluar, skill ini tetap dipegang gitu. Ya, Buat bekal. Buat bekal, betul. Nah, dari sebanyak itu program, kira-kira ada gak sih Pak? Ada aja gitu gak keluhan santri atau mungkin cerita dari santri yang pernah Bapak dengar gitu tentang program ini? Ya, kalau setiap program pasti ada ya, ada plus minusnya lah ya. Kita nggak menutupi itu, kita mengakui bahwa program PMB pun ada kekurangan. Kekurangannya apa? Ini salah satunya adalah program yang wajib nih. Program wajib, contoh di program pramuka gitu ya, ada beberapa ternyata padahal pramuka itu kegiatan yang eksplorasi gitu ya, yang eksploratif. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di alamnya, kreativitasnya gitu ya. Tapi ada beberapa santri kita itu yang tidak menyukainya gitu. Ya, tapi nggak lantas akhirnya kita selesai program itu. Kita tetap memberikan pengenalan, memberikan arahan bahwa kegiatan ini kegiatan yang menarik loh gitu. Ya pada akhirnya emang itu kayaknya pengalaman-pengalaman di awal. Ketika kesini-sini, ketika mereka akhirnya mengikuti program itu, oh ternyata mereka merasakan. Ya itu belum terbiasa. Gitu. Pada akhirnya ketika, ya contoh pramuka, ketika ada teman-teman yang ikut camping, yang nggak ikut jadi gimana? Jadi pengen ikut ya. Aduh, makanya jadi kabita, bahasa Sunda kabita. Makanya akhirnya mereka itu pada momen berikutnya mereka mengikuti gitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang kita berikan. Jadi PMB itu nggak semuanya program harus diikuti. Ya tadi ada program yang wajib, ada program yang pilihan. Itu kita memberikan menu-menu aja. Kalau misalkan di restoran kan ada menu-menu, kan nggak semua dipesan, ya kan? Hanya beberapa yang mereka inginkan. Ada beberapa menu yang mungkin sesuai seleranya gitu ya. Ini juga sama. Jadi kita menginginkan program yang kita buat itu bermanfaat ya buat santri ke depannya gitu ya. Dan alhamdulillah tadi ya yang beberapa hal positif yang kita dapatkan itu nampak pada saat ini. Jadi program PMB itu kayak kalau aku pernah dengar nih kata-kata yang awalnya nggak bisa, terus dipaksa, terbiasa, lama-lama jadi bisa kayak gitu ya. Itu kuncinya, itu kuncinya. Jadi emang sesuatu itu ketika mereka tidak memahami bahwa itu menarik, ya itu kan harus kenalkan ya. Awalnya nggak tertarik gitu, nggak tertarik. Ketika mereka dipaksa, nah makanya ada momen mereka harus dipaksa mengikut. Paksa kata kunci ya, maksudnya kata tanda kutip ya. Jadi ketika mereka itu dipaksa dan akhirnya mereka terbiasa, ketika terbiasa akhirnya kok enjoy ya gitu, kok menarik ya. Nah di sini ada beberapa santri juga yang ketika awal mereka tidak berminat untuk ikut, ketika mereka dipaksa ikut dan mereka berlatih, malah
berprestasi gitu. Itu yang luar biasanya. Nah, tadi kan apa sih? Kata Ustadz ada banyak ya programnya. Nah, kira-kira santri ini dibolehin berapa sih ikut program PMB ini? Oke. Ada batasnya enggak? Ada, ya betul. Kalau dari yang wajib itu tadi semuanya ikut ya, karena seperti pelajaran di kelas deh, itu kan semua wajib ya. Ada ya yang ini, seperti tadi silat di SMA, terus juga ada pramuka kelas 7 dan kelas 8, kelas 10. Ada juga kegiatan yang wajib itu seperti apalagi ya, atletik, ya itu wajib dan itu emang skill yang mereka harus punya gitu. Dan yang eskul, yang mungkin yang pilihan itu adalah yang eskul. Eskul itu kita ada, kalau olahraga itu ada 7 ya, ada 7 program mata program. Kalau seni itu ada 4 dan keterampilan itu ada 2. Kalau olahraga itu misalkan kita berikan kepada santri masing-masing, mereka memilih satu olahraga. Nggak bisa mereka mengikuti bulu tangkis, ikut basket juga, gitu ya. Padahal waktunya bersamaan. Apa yang penyebabnya? Apa dampaknya? Ketika nanti mereka ada turnamen, ada kompetisi di luar, mereka jadi bingung milih mana, gitu. Emang sih ada beberapa santri yang dia punya potensi tuh, potensi di futsal, potensi di basket, tenis meja, gitu ya. Mereka punya banyak, ada beberapa orang yang punya potensi lebih, tapi kita batasin. Kenapa? Karena yang namanya pengembangan minat dan bakat, ya pengembangan bakat yang dia miliki itu harus fokus. Biar apa? Biar dia mendapatkan level lebih tinggi, nah, mengikuti kompetisi dan meraih prestasi gitu. Nah makanya tadi santri itu setiap semua eskul ya, ada eskul apa tadi, olahraga, eskul seni, dan juga eskul keterampilan, ketangkasan. Ketangkasan itu kayak KKR ya, kalau dulu itu PMR. KKR itu kader kesehatan remaja. Nah, di antara 3 program besar pilihan yang di eskul itu mereka wajibnya satu, tapi paling banyak itu 3. Paling banyak itu 3. Karena apa? Karena dalam satu pekan kita itu banyak sekali program-program yang harus mereka ikuti. Kalau misalkan mereka memilih semuanya, wah kebayang waktunya, tenaganya, capek gitu ya, banget. capek, tabrakan gitu. Jadi pada akhirnya mereka nggak berkembang. Gitu, emang enjoy gitu, mereka asik, kesini suka gitu. Tapi ketika harus fokus mengikuti kompetisi ya, ke jalur prestasi, ini gimana? Apa yang harus mereka tentukan gitu? Nah ini makanya santri itu dituntut kedewasaan, tanggung jawab. Apa sih yang harus mereka kembangkan? Makanya dari awal itu saya sudah menjelaskan nih bahwa setiap santri itu harus mengerti, memahami saya punya minat di mana, punya bakat apa, itu yang dikembangkan. Karena tadi kita membangun kurikulum itu adalah kurikulum berbasis kompetensi santri gitu. Gimana? Nah, seru banget ya Rin ya, dari tadi penjelasan Ustadz Fahri gitu kan, semua yang udah dijabarin gitu, dari mulai berapa banyak program PMB, dampak positifnya, sejarahnya gitu ya. Kayaknya emang ramai banget gitu loh program-program di Baitur Rahman ini ya, selain PMB tentunya. Karena emang banyak banget. Ini baru PMB, belum yang lain. Belum yang lain ya? Belum yang lain, masih banyak ya Pak ya? Ya, tapi gitu Pak, menurut kalian kira-kira gimana? Apakah emang program yang begitu banyak itu membuat kalian jadi capek atau apa? Atau emang jadi sesuatu yang positif? Kalau buat aku pribadi, selama aku masih bisa ngatur waktu dan emang milih yang tepat sesuai dengan kemauan dan kemampuan aku, enjoy sih. Gitu. Kalau Rina ada tipsnya apa? Bener banget. Jadi juga ngerasa tertantang juga karena harus ngatur waktu juga. Ngatur waktu ya, betul. Tadi itu kuncinya itu, benar. Jadi banyak banget gitu ya, ngatur waktu dan segala macam gitu. Betul. Nah, teman-teman, kita kayaknya udah sampai nih di akhir segmen basa-basi ini. Tapi sebelum aku dan Rina nutup segmen kali ini, kira-kira dari Bapak ada gak pesan buat teman-teman yang nonton podcast hari ini? Baik, untuk teman-teman barangkali yang tadi ya, dengan pembicaraan yang kita bahas dari awal sampai akhir ini, kenali potensi. Ini pesannya ya, kenali potensi diri, kenali minat yang dimiliki oleh diri. Selanjutnya kembangkan, fokus, kembangkan, dan raihlah prestasi. Keren banget sih, keren. Nah, teman-teman,
karena sudah sampai di akhir segmen, aku Hani Dan aku Rina. Kita pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.